Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Debidian Erlangga, salah satu siswa kelas 12 IPS 1. Kali ini saya akan menyaksikan alur cerita film Omar 2013. Penghargaan yang didapat film ini salah satunya yaitu memenangkan kategori film dengan fitur terbaik di ajang ASEAN Pacific Rim tahun 2013 dan pernah ditayangkan di PBB di New York tahun 2014. Film yang bercerita tentang ketiga sahabat yang sama-sama berjuang untuk Palestina dalam menghadapi Zionis Israel. Namun keadaan berubah 180 derajat ketika salah satu sahabatnya ditangkap dan dipaksa untuk dijadikan mata-mata Israel. Untuk lengkapnya mari kita saksikan bersama. Sebelum menonton perlu digarisbawahi bahwa menurut saya film ini merupakan salah satu bentuk propaganda Israel terhadap Palestina. Nah, bila teman suka dengan video ini membahas film-film, maka teman-teman bisa menyimak video ini. Terima kasih. Ya, yang bertempat di tepi barat nampak seorang pria yang bernama Omar yang sedang memastikan bahwa tidak ada polisi Israel yang sedang melihatnya untuk menagih tembok pemisah. Pada hari itu, Omar menuju ke rumah Tarek yang merupakan pemimpin di dalam kelompok kecil dan dalam melawan Zionis Israel. Di sana juga sudah ada Amjad, ketiganya merupakan sahabat sedari kecil yang sama-sama berjuang. Omar terlihat menyukai Nadia yang merupakan adiknya Tarek. Nadia pun juga sebaliknya terlihat menyukai Omar. Nah, hari itu mereka berencana mereka latihan tembak guna mempersiapkan misi penembakan ke tentara Israel. Tarek pun segera menginformasikan ke brigade mengenai kesiapan mereka dalam menjalankan misi. Di malam harinya, Amjad dan Omar sedang jalan-jalan berbincang mengenai Nadia. Omar tapi tidak ditanya apakah ia menyukai Nadia, sementara Amjad jujur bahwa ia menyukai Nadia. Hal tersebut membuat Omar pun kaget. Sebenarnya aneh, mungkin mereka berdua sadar kalau Tarek adalah orang yang keras dan kemungkinan marah jika tahu adiknya disukai oleh temannya sendiri. Karena perkataan Amjad, keesokan harinya Omar pun yang selesai dari pekerjaannya sebagai pembuat roti segera datang ke tempat Nadia yang sedang bekerja sebagai penjahit untuk memastikan apakah Nadia mendua dan mencintai Amjad. Saat ingin kembali, Omar terlihat oleh polisi Israel dan segera dikejar sampai ditangkap. Omar jujur keperluannya adalah menemui pacarnya. Polisi Israel itu pun mengerjai Omar sebelum melepaskannya dan melakukan pemukulan. Esoknya mereka bertiga yang sudah muak dengan pencaplokan wilayah yang kerap terjadi segera merencanakan misi yang akan dilakukan pada malam hari. Dengan rencana membunuh tentara Israel, di adegan ini sudah terlihat propaganda Israel dengan menggambarkan ketiganya seperti penjahat, di mana Omar bertugas mencuri mobil yang akan dipakai untuk misi dan menembak tentara Israel yang sedang tidak siap. Setelah misi tersebut berhasil, mereka pun segera menyiapkan barang bukti termasuk membakar mobil yang digunakan Omar. Yang minggu depan yang kangen dengan Nadia segera mendatangi ingin berbincang mengenai masa depan mereka. Anehnya di sini ada adegan cium pipi. Setelah itu Omar, Amjad dan Tarek yang sedang makan siang dikejar oleh Israel. Entah siapa yang membocorkan misi penembakan kemarin. Mereka bertiga pun berpencar agar berhasil lolos. Namun sial bagi Omar, ia gagal lolos. Pada saat diinterogasi, Omar tidak buka suara walaupun siksaan yang diterimanya menyakitkan, sampai alat produksinya dipanaskan dengan korek api. Omar pun percaya bila polisi Israel tidak punya bukti atas penembakan yang dilakukan dan nantinya akan segera melepaskan Omar. Di dalam penjara, Omar pun merasa was-was karena
Jadi tahanan lain adalah mata-mata polisi Israel. Saat makan siang, Umar bertemu dengan Hasan yang mengaku sebagai Brigade Al-Aqsa. Ia mengingatkan untuk berhati-hati dengan tahanan lain yang mungkin adalah mata-mata polisi tersebut. Dan benar saja, dengan lugunya Umar mengatakan hal yang penting, yaitu dia tidak akan pernah mengaku, yang berarti dia secara tidak langsung mengakui penembakan tersebut. Nah, setelah makan siang, ia pun membawa dan dipertemukan dengan Hasan yang tadinya menyamar sebagai tahanan. Hasan pun pastinya membuat Omar terkejut karena secara tidak langsung Omar mengakui perbuatannya. Omar pun ditawari kerjasama dengan polisi Israel, namun Omar pun segera tegas menolaknya. Pengacara Omar pun menjelaskan kalau rekaman saat mengobrol dengan Hasan adalah sebuah pengakuan dan Omar akan menghadapi hukuman penjara minimal 90 tahun. Hasan pun kembali memanggil Omar, yang akhirnya Omar bersedia bekerja sama dengan polisi Israel karena Hasan mengancam keselamatan Nadia. Tersayat hati dengan tenggat waktu 1 bulan, Omar diharuskan menembak pembunuh tentara Israel agar dapat ditangkap, dan nantinya Omar pun dijadikan bebas dari hukuman 90 tahun tersebut. Kemudian Omar segera menemui kekasihnya dan mengatakan bahwa ia dibebaskan karena polisi Israel tidak memiliki bukti untuk menahannya. Omar pun menanyakan keberadaan Tarek kepada Nadia, namun Nadia juga tidak mengetahui keberadaan sang kakak Amjad. Amjad menghubungi Omar lewat telepon umum, segera mengajaknya ke tempat persembunyian. Mereka pun kembali bertemu dan uniknya Omar langsung jujur kalau ia bekerja sama dengan polisi Israel. Tarek pun meyakini jikalau ada pengkhianat dari brigade lain yang membocorkan aksi ketiganya. Mereka berencana melakukan penjebakan dengan cara menyergap polisi Israel yang akan membawa Tarek. Di sela perbincangannya berdua dengan Tarek, Omar pun mengatakan niatnya untuk menikahi Nadia. Nah, Tarek pun menyetujuinya dan bersedia membantu Omar, namun ia mengatakan untuk fokus dahulu dengan misi penyergapan denganmu. Keesokan harinya Nadia dan Omar bertemu di sebuah kos-kosan dan Omar mengatakan untuk serius dengan Nadia. Pada adegan ini mengapa bisa lolos sensor oleh KPI di sana? Tenggat waktu 1 bulan yang diberikan Hasan sudah berakhir. Omar pun meminta waktu lebih, padahal diketahui Omar hanya mengulur waktu. Polisi Israel itu pun segera ingin membawa kembali Omar ke penjara, namun dengan kecerdikannya Omar berhasil lolos saat pelariannya. Ia sehingga ke sekolah Nadia, namun terkejut Omar ketika melihat kekasihnya sedang berbicara dengan Amjad. Omar pun mulai menaruh curiga kepada Amjad. Sepulang sekolah, Nadia pun berbincang dengan Omar. Ia pun ditanya mengenai apa yang dibicarakan dengan Amjad tadi. Nadia pun menjelaskan ia hanya menyapa Amjad yang sedang lewat. Ketika mereka berdua berbicara, nampak ada seorang yang mencurigakan sehingga Omar menangkap pria tersebut. Dan benar saja, orang tersebut merupakan mata-mata polisi Israel. Omar pun semakin dipercaya oleh Tarek karena keberhasilannya yang menangkap pria tersebut. Kemudian misi penyergapan akan segera dilaksanakan. Omar pun sedang karena setelah misi tersebut ia akan menikahi dia, namun di lain sisi yang mengejutkan ketika kecurigaannya benar bahwa Amjad juga mau melamar Nadia. Tarek pun lebih condong untuk mendukung Omar menjadi iparnya. Omar kemudian menghubungi Hasan untuk bertemu di sebuah rumah makan pukul 3 sore. Padahal itu merupakan cara mereka bertiga untuk menyergap polisi Israel tersebut. Dan keesokannya misi
penyergapan pun dilaksanakan. Tapi entah siapa membocorkan sehingga misi tersebut gagal, dan malah sebaliknya merekalah yang disergap oleh tentara Israel. Omar yang kembali tertangkap pun kembali diinterogasi oleh Hasan. Kali ini hasil lebih keras dengan mengancam akan menjadikan Nadia seorang pelacur. Setelah beberapa bulan, Omar yang hendak melindungi Nadia akhirnya meminta kesempatan kedua untuk menjebak Tarek. Nah, Omar pun dipasangi pelacak agar ia tidak bisa melarikan diri serta terpantau secara penuh. Ia pun langsung menemui kekasihnya, tapi sayang ternyata Nadia sudah menaruh kekesalan dengan Omar karena banyak yang bilang ia adalah pengkhianat, dan juga karena Omar tidak pernah membalas surat selama di penjara. Omar yang menolak dikatakan pengkhianat pun kaget manakala sifat Nadia berubah. Ia pun menanyakan hubungan Nadia dengan Amjad karena Omar curiga kepada Amjad. Keesokan harinya emosi Omar pun memuncak ketika ia kembali memergoki Amjad bertemu dengan Nadia. Amjad pun diajak ke sebuah tempat untuk diinterogasi oleh Omar. Setelah diancam, akhirnya Amjad mengakui bahwa ia membocorkan rahasia ke polisi Israel dan menjadi mata-mata Israel. Bukan hanya itu, Omar pun sangat terkejut dan kecewa mendengar bahwa Nadia sudah dihamili oleh Amjad. Lalu keduanya pun sadar bahwa kalau Tarek sampai tahu Nadia dihamili Amjad, maka Amjad akan digebukin sampai mati oleh Tarek. Wah, yang bikin bingung lagi sih, Omar malah berjanji akan melindungi Amjad padahal Amjad sudah menghamili pacarnya. Keduanya pun kemudian bertemu dengan Tarek. Tarek menaruh curiga antara Omar dan Amjad adalah mata-mata Israel karena penyergapan selalu terjadi ketika mereka berkumpul. Dan akhirnya mereka pun mengetahui kalau Amjadlah mata-mata yang membocorkan penyergapan kemarin dan juga menyebabkan Omar tertangkap untuk kedua kalinya. Tarek pun bertambah murka ketika mengetahui adiknya sudah dihamili oleh Amjad. Segera Amjad dipukuli dan ingin ditembak, namun naas pistol tersebut malah mengenai dirinya hingga tewas. Jasad Tarek pun diserahkan ke Hasan agar perjanjian Omar selesai dan ia bisa dibebaskan secara. Tarek bukan pembunuhnya, melainkan Amjad. Di hari lainnya yang mengejutkan, yaitu ketika Omar menemani Amjad untuk melamar Nadia, padahal cintanya pada Nadia sangat tulus walaupun kecewa. Namun ia kemungkinan terpaksa agar bayi yang ada di perut Nadia lahir. Sampai Omar pun memberikan sejumlah uang untuk proses lahiran. Yang kita ambil bayinya akan lahir prematur. Serta Omar segera membakar barang-barang masa lalunya seperti surat cinta dan juga foto Nadia. 2 bulan kemudian tubuh Tarek ditemukan dan akan dimakamkan di sini. Juga terlihat propaganda Israel dengan Palestina. Amjad yang pandai berbohong bahkan menutupi sebuah kematian Tarek. Setelah 2 tahun kemudian, Omar bertemu dengan Hasan, pemimpin salah satu brigade. Di sana ia menanyakan mengenai kecurigaannya terhadap kematian Tarek, yang menurut hasil pemeriksaan tubuh Tarek tersebut sudah tersimpan di lemari es lebih dari 2 bulan. Besoknya saat bekerja, Omar dihampiri oleh Hasan. Ia meminta agar Omar menjebak Amjad. Omar pun terpaksa menuruti karena diancam akan membocorkan kematian Tarek kepada Nadia. Omar pun bermaksud membicarakan mengenai Hasan bertemu kembali dengan Nadia. Kini sudah mempunyai 2 anak sambil menunggu Amjad pulang. Mereka berdua berbincang-bincang mengenai kehidupannya yang sudah lama tidak saling mengabari, dan di sini terkuak ternyata Amjad berbohong bila telah menghamili Nadia sebelumnya.
menikah, Amjad melakukan kebohongan itu untuk menikung Nadia dari Omar dan bahkan tidak memberikan surat cinta yang dititipkan Nadia. Wah, orang ketiga. Saat Omar sedang di dalam perjalanan serta ia adalah orang yang menyebarkan fitnah jikalau Omar adalah pengkhianat, serta saat proses lamaran padahal Nadia masih cinta dengan Omar, tapi karena dia kecewa dengan Omar yang mengira bila Omar tidak mencintainya lagi, maka ia pun menerima lamaran Amjad. Karena kekesalannya memuncak dengan Amjad, Omar pun membocorkan rahasia kepada Hasan tentang pembunuhan tentara Israel sebenarnya, dan ia bersedia membawakan jasadnya ke Hasan dan dengan syarat dipinjamkan pistol. Sesudah makan sore, Omar membocorkan rahasia kepada Hasan mengenai kejadian dan penyebab kematian Tarek. Kemudian ia bertemu Hasan untuk meminjam pistol. Sesuai pembicaraannya di telepon, Hasan pun dengan senang hati meminjamkan dan bahkan mengajari Omar cara memakai pistol. Namun di luar dugaan, pistol tersebut malah digunakan untuk menembak sang Hasan. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, ia ada salah satu propaganda Israel yang ingin menunjukkan bila polisi Israel padahal sudah baik dan